Baik, saya langsung tidak sabar untuk mendengar bagaimana perspektif dari perempuan-perempuan di kanan dan kiri saya. Saya mau dengarkan dulu bagaimana suara dari Mbak Devi. Mbak Devi, kenapa saya harus ke Anda? Karena saya ingin dengarkan bentuk sosial dari apa yang kita lihat, wajah demokrasi kita apakah seperti ini saat ini? Wajah demokrasi kita Iya. justru kalau menurut hemat saya, kita perlu bangga hidup di negara yang sebenarnya sangat bebas. Oke. Kalau hanya persoalan 1-2 seperti ini, kemudian kita memaknai demokrasi kita berantakan, menurut saya cukup berlebihan. Karena artinya kritik juga sudah banyak sekali. Oke. Boleh lihat di sosial media betapa bebasnya gitu kan, semua hal ditumpahkan di sana. Apa masih kurang cukup? Artinya kalau menurut hemat saya, kita perlu paham bahwa kejadian-kejadian seperti tadi saya yakin bukan persoalan masalah pembungkaman demokrasi, tidak demikian gitu. Artinya banyak sekali ruang untuk melakukan ini. Dan yang menurut hemat saya, kita juga perlu belajar juga bergerak dalam sistem. Nah, kalau seandainya sahabat-sahabat kita di DPR misalnya bisa kemudian membantu mewakili aspirasi rakyat, itu kan sebuah pendidikan demokrasi yang juga penting. Yang sayangnya mungkin di negeri kita memang belum sampai pada taraf itu. Kalau di negara-negara yang sudah berkembang, sudah lebih maju, mereka akan tahu bahwa jalur saya seperti ini. Oke, sosial media ada, yang lain-lain juga ada, tapi artinya jangan sesederhana itu menerjemahkan bahwa demokrasi kita rusak, demokrasi Dibungkam, kita, begitu? Enggak dong, Mbak. Kita lihat kalau bicara penghinaan pada presiden dan sebagainya, beliau itu salah satu manusia di muka bumi ini di Nusantara yang paling sering dihina loh. Boleh dicek loh. Artinya kalau bicara penghinaan terhadap pribadi, penindakan terhadap bangsa, itu banyak. Nah, tapi yang paling penting secara sosial kita menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi. Energi sekarang negeri ini sedang berusaha lepas dari pandemi. Harusnya kita lebih memfokuskan pada upaya itu, dan kalaupun memang ada harapan-harapan yang kurang dari upaya membebaskan itu, ya kita protesnya untuk hal-hal yang demikian. Jadi demokrasi kita masih bebas sebenarnya? Sangat bebas, Mbak. Baik, Shirley sepakat tidak? Tidak ada pembungkaman, demokrasi masih bebas, wajar-wajar saja ada pengamanan seperti itu. Baik, ini menarik menurut Shirley, Mbak Balkis. Shirley sebetulnya sepakat bahwa kita nggak bisa ngelihat hanya dari mengeneralisir satu hal, itu nggak bisa. Bahwa kita harus bersyukur sekarang hidup di zaman di mana sangat bisa untuk menyampaikan opini yang bisa jadi mungkin berbeda. Dan saya pikir tadi yang kita sama-sama saksikan bagaimana aparat berlaku, itu juga saya pikir aparat punya cukup alasan untuk melakukan itu. Tapi setidaknya dari apa yang kita sampaikan tadi, saya ingin meng-highlight empat hal untuk setidaknya melihat dari perspektif ini. Karena nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk ada mural, nggak mungkin tiba-tiba. Perspektif rakyat atau perspektif aparat? Rakyat, warga negara. Bahwa pertama, semakin susahnya rakyat dalam menyalurkan aspirasinya, opininya, pendapatnya, itu nyata. Itu benar adanya. Mungkin sekedar menyampaikan, yes, kita punya sosial media, kita mungkin punya platform lain, atau mungkin tetap diatur oleh undang-undang, mungkin iya. Tapi apakah itu sampai atau tidak? Itu kan pertanyaan kedua. Mungkin dalam hal ini yang berkeluh kesah di sosial media kayak yang Mbak Devi tadi sampaikan, kita pada akhirnya juga was-was dengan undang-undang ITE yang ada. Dan itu kan aturan yang harus kita patuhi. Belum lagi misalnya lewat demonstrasi di jalan kayak yang tadi kita sama-sama saksikan. Presidennya pun jarang mau menemui. Dan ini saya pikir menjadi salah satu sudut pandang sebagai warga negara. Yang kedua, suara-suara keresahan atau ungkapan hati rakyat tentang penderitaan yang mereka alami, itu sesuatu yang nyata. Kalau nggak mungkin ada poster-poster atau mural yang tadi sempat kita sama-sama saksikan. Yang ketiga, menurut saya ada makna mendalam dalam salah satu mural yang sangat viral, yaitu Tuhan aku lapar. Itu kan salah satu yang tadi kita lihat. Itu digambarkan bahwa rakyat itu curhat atau berkeluh kesah di situ menggunakan diksi Tuhan. Bukan lagi kawan-kawan dalam hal ini yang ada di sistem, sudah langsung kepada Tuhan. Artinya kan ini pemilik tertinggi kekuasaan dalam kehidupan. Maksudnya ya soalnya ini ada rasa putus asa dan ketidakpercayaan pada sistem. Karena menganggap sistem dalam hal ini gagal dalam melindungi atau memenuhi kebutuhan dasar mereka. Padahal dalam hal ini sangat kita apresiasi, undang-undang itu sudah jelas mengamanahkan itu dan menggambarkan itu kepada negara terkait semua itu. Tapi setuju tidak bahwa demokrasi kita tidak sedang dalam pembungkaman atau proses pembungkaman? Mungkin lebih tepatnya demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja.
Itu bisa kita artikan dengan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Apakah itu pembungkaman, dalam hal ini mungkin para expert di sini bisa melihat dari sudut pandang yang lebih dalam. Tapi kalau saya boleh sampaikan yang keempat sekaligus yang terakhir, ada rindu yang mendalam dari rakyat. Kasus yang tadi sama-sama kita saksikan, ini bukti bahwa rakyat ini sedang rindu dengan dalam hal ini pemimpinnya kepada presidennya. Karena menggambarkan dalam hal ini Shirley dengan segala hormat muka Pak Jokowi sebagai presiden, terus ada tulisan not found, tidak ditemukan. Ini kan, dan termasuk petani gitu, ngasih isyarat seperti itu sengaja di saat mobil presiden keluar. Saya pikir ini isyarat bahwa rakyat itu sedang rindu dengan kehadiran presiden, karena presiden sulit untuk ditemukan. Poster-poster aspirasi rakyat kepada Pak Presiden Jokowi apakah sampai apa enggak. Dan dalam hal ini sebagai penutup, ini waktu yang tepat saya pikir. Presiden betul-betul dengan wewenangnya melalui kebijakan-kebijakannya itu menunjukkan bahwa beliau adalah yang pro rakyat. Karena definisi sesungguhnya presiden yang pro rakyat itu kan bukan dilihat dari penampilan, bukan dilihat dari cara berpenampilannya atau pencitraannya, melainkan bagaimana kebijakan presiden itu terhadap rakyatnya. Pro rakyatkah kebijakannya atau itu justru sebaliknya? Kalau saya quote ambil diksinya dari Shirley, rindu. Kalau rindu kenapa harus diamankan sih, Mbak Irma? Yang saya lihat sih tidak diamankan ya, tapi diajak untuk bicara apa dan aspirasinya ternyata itu disampaikan ke pemerintah Kediri, gitu loh. Karena ini kan sebenarnya dia protes ya kepada pemerintah. Nah, pemerintah Pemda itu adalah secu dari pemerintah pusat loh ya. Nggak semuanya harus ke presiden gitu ya. Jadi pemerintah daerah juga harus bertanggung jawab. Ini kan selama ini pemerintah daerah ini kan selalu ngelemparin ke pusat semua. Tapi sampai ke kantor polisi Mbak Irma, sampai diperiksa dan lain-lain. Memang dibawa ke kantor polisi, ditanyakan dan kemudian aspirasi ditanya apa sih sebenarnya yang kamu inginkan. Kemudian aspirasinya disampaikan kok ke pemerintah daerah. Saya tahu persis itu karena saya baca ya, baca beritanya dan saya cari sumbernya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan Shirley bahwa presiden not found. Saya kok enggak, saya ketawa, lucu menurut saya. Itu kan moral. Justru dari seluruh presiden Republik Indonesia yang saya kenal, dari Soekarno sampai Jokowi, hanya Presiden Jokowi itu loh yang selalu menemui rakyat keliling Indonesia, ya berjalan dari satu tempat ke tempat lain untuk berbicara kepada rakyat. Nah, kalau ada 1-2 yang mungkin luput, manusiawi dong, nggak semuanya harus ditangani oleh presiden. Jangan juga kemudian lebay begitu yang mengatakan presiden not found. Itu menurut saya itu masyarakat yang memberikan kritisi bodoh gitu ya. Kalau dia pinter nggak seperti itu. Apalagi yang nulis ya Allah ya Tuhan saya lapar. Kalau nggak mau lapar kerja. Kalau kerja pasti nggak lapar kok. Nah, yang paling bagus yang perlu disampaikan publik ke pemerintah itu misalnya nih. Presiden, tolong buka lapangan pekerjaan bagi kami. Atau Menteri Tenaga Kerja, tolong buka lapangan pekerjaan bagi kami. Atau kemudian disambung lagi, misalnya Menteri Tenaga Kerja, tolong PHK-nya ini jangan sampai terlalu banyak seperti ini, apa jalan keluarnya, misalnya seperti itu. Itu solutif gitu. Jadi yang namanya kritisi itu harus solutif dan konstruktif. Tapi kalau dia bilang bahwa jadi kalau curahan hati harus solutif juga. Harus solutif. Saya nggak sabar dengar bagaimana perspektif dari Bu Kusnul Maria, tapi sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara.